Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sularmansyah, guru PJOK SMA Negeri 1 Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mahasiswa PPG PJOK Daljab 1 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Surakarta. Salam olahraga. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan kami sebagai guru olahraga untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran. Dalam video ini, nanti saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi pergaulan sehat untuk kelas 10 jenjang SMA. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, yang lainnya kok nggak ada suaranya ini? Pada siap semuanya kan? Halo. Sebelum kita mengawali pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini ya. Ya, berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk pembelajaran PJOK. Walaupun belum bisa tatap muka, tapi apapun halangannya, tetap pembelajaran harus dilaksanakan ya. Sambil menunggu yang lainnya masuk, Pak Jul absen dulu ya. Nanti kalau yang dipanggil bilang aja hadir. Sekalian Pak Jul sambil ini absen di daftar hadir. Sinta Nurhalisa. Hadir, Pak. Ya. Eka Puspita. Hadir, Pak. Ya, bagus. Fatma Ratri. Hadir. Sevira. Hadir. Deni Nurmalina. Hadir. Sri Mujiningsih. Hadir. Ya, Dwi Marcelina. Hadir, Pak. Ya, masih ada beberapa yang belum masuk ya. Tidak apa-apa, mungkin masih terhalang oleh sinyal atau masih terhalang oleh jaringan ya. Tuh. Untuk pertemuan yang kemarin tidak ada yang perlu ditanyakan kan yang kemarin ya? Nggak ada kan? Sebelum kita memulai ya, walaupun sebelum kita memulai, ini untuk menumbuhkan karakter kalian ya, menumbuhkan karakter kalian. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, biar kita mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Ini Pak Dul sekalian tampilkan videonya, sekalian kalian ikut sambil nyanyi tidak apa-apa. Oke ya? Ntar sekalian share screen. Airku, tanah tumpah darahku. Silakan sambil nyanyi juga Pak. Allah aku diri dan mandung ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku. Silakan sambil ikut nyanyi, nggak apa-apa. Semuanya jiwanya bangga padanya untuk Indonesia ya. Indonesia merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aduh.
Cukup ya anak-anak ya. Ya, kenapa Pak Jul menampilkan lagu Indonesia Raya? Itu biar kalian menumbuhkan karakter jiwa nasionalisme. Karena zaman sekarang kalau tidak dari kalian dapatkan dari sekolahan itu sangat sedikit lah. Apalagi sekarang banyak sekali karena perkembangan teknologi yang ada membuat kalau yang tidak punya karakter nasionalisme itu pasti mudah tergoda lah seperti itu. Di masa pandemi ini, Pak Jul selalu mengingatkan ya, jangan lupa kalian patuhi prokes. Ya, yang pertama adalah menggunakan masker ya. Masker, nih Pak Jul contohkan menggunakan masker ya. Masker. Ini ya, usaha menutup hidung ya, menutup hidung sampai dagu seperti ini. Terus yang kedua, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas, cuci tangan. Terus satu lagi apa ya? Menjaga 5M menjaga jarak ya itu. Oh, itu ya atau kalian patuhi. Apalagi sekarang coronanya lagi berjamaah ya, banyak sekali yang terkena sekarang, terus banyak sekali yang meninggal juga. Semoga kita selalu berdoa, kita, saudara kita, dan keluarga kita tidak ada yang terkena ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, Pak. Amin. Amin ya. Langsung sambil nunggu yang lain ya. Andres sudah ada ya, Andres ya? Sudah, Pak. Ya. Yang lainnya nggak pada on, Pak. Oh, ya suruh coba dihubungi terlebih dahulu. Ya, pertemuan hari ini materi kita adalah melanjutkan materi yang kemarin. Materinya adalah pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Submaterinya adalah pergaulan sehat. Ini Pak Jul tampilkan. Tujuan pembelajaran ini, ya, tujuan pembelajaran ini dengan materi pergaulan sehat adalah yang pertama, siswa dapat memahami pola pergaulan yang sehat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara pencegahan bahaya seks bebas. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan, membuat malah atau tentang pergaulan remaja masa kini dan dampak negatif dari teknologi dunia yang mempengaruhi perilaku seks bebas remaja. Keempat, siswa dapat menampilkan hasil diskusi tentang cara pencegahan bahaya seks bebas. Bisa dipahami kan? Bisa. Untuk tujuan ya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu submaterinya kan pola hidup sehat. Submaterinya adalah pola hidup sehat. Nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama pergaulan sehat, yang kedua pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. Yang terus pergaulan sehat pengertiannya apa? Pergaulan tidak sehat pengertiannya apa? Penyebabnya apa? Dampaknya apa? Pencegahannya apa? Seperti itu. Ya. Sebelum kita mulai materinya, Pak Jul menampilkan video terlebih dahulu. Sudah ya? Itu adalah video
mengenai dampak pergaulan bebas. Sekarang kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah pengertian dari pergaulan sehat. Yaitu, silakan Andres baca pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat. Proses pergaulan di mana keadaan fisik, mental, dan sosialnya dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, ya. Yang kedua, pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. Safira, silakan dibaca. Pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Contohnya seks bebas. Bebas. Adakah yang lain bisa memberikan tentang pengertian pergaulan sehat selain yang Pak Jul tampilkan? Siapa yang berani? Pak Guru tunjuk atau kalian sendiri? Silakan. Fatma, coba menurut kamu pergaulan sehat itu apa? Fatma, halo. Tes. Oh, Ya, Fatma Pak. ngalamun kayaknya itu. Oh, coba menurut kamu pergaulan sehat itu apa selain yang ya? Gimana Pergaulan Fatma? sehat adalah proses interaksi yang dilakukan antara Iya, Pak. Pergaulan sehat Ya terus adalah proses dilanjutkan. interaksi yang dilakukan individu dengan individu atau individu kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ya. Terus Denny Nurmalina, pergaulan tidak sehat atau bebas apa menurut kamu? Suaranya. Pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas adalah suatu pergaulan yang dalam prosesnya membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya. Tuh ya, ada lagi yang mau memberikan tambahan mengenai pengertian pergaulan sehat ataupun pergaulan bebas? Silakan yang lain. Silakan. Sinta, mau Sinta. Ayo, mau nggak memberikan tambahan? Tidak, Pak, sudah jelas. Oh, sudah jelas. Kalau menurut Pak Jul, biar kalian memudahkan untuk mengingat pergaulan sehat itu yang seperti apa, pergaulan bebas atau tidak sehat yang seperti apa, itu sangat mudah sekali. Yaitu kalau kalian melakukan tindakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, itu termasuk dalam pergaulan sehat. Tapi kalau kalian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, itu berarti termasuk dalam pergaulan yang tidak sehat atau bebas. Pergaulan ini Pak Guru tampilkan contohnya. Nah, ini. Yang nomor satu adalah anak-anak yang sedang berolahraga, yaitu di lapangan futsal. Itu termasuk dalam pergaulan apa ini? Sri Mujiningsih. Pergaulan sehat, Pak. Pergaulan sehat ya. Terus selanjutnya, yang nomor 2, ada Eka? Eka, ini Eka. Iya, Pak. Ya, nomor 2 ini kegiatan lagi ngapain? Belajar bersama atau belajar kelompok. Belajar kelompok. Termasuk pergaulan yang mana ini? Pergaulan yang sehat. Sehat. Nomor 3, ini mana ini? Iya, Pak. Nomor 3 ini termasuk gambar apa ini dulu? Kamu jelaskan gambar apa dulu ini? Hamil di usia dini. Hamil di usia dini anak SMA ya, karena baju kan putih abu-abu ya. Nah, ini termasuk apa ini? Tampak atau contoh pergaulan mana ini?
Pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat ya. Terus yang keempat, ada yang berani. Ini termasuk gambar apa saja ini? Yang 4. Iya, Kita Pak. nomor 4 gambar apa? Nomor 4 gambar apa ini? Termasuk Narkoba. pergaulan apa ini? Termasuk pergaulan Ya. tidak sehat. Nah, tidak sehat. Dari beberapa gambar yang Pak Dul tampilkan ini, kalian sudah bisa lah ya, sedikit bisa membedakan mana yang termasuk pergaulan sehat dan mana yang termasuk pergaulan yang tidak sehat ataupun bebas ya. Bisa ya, bisa memberikan contoh yang lain nantinya ya terkait pergaulan sehat dan tidak sehat. Contoh pergaulan sehat misalnya mengaji. Itu ya. Ya. Tuh, ini pergaulan sehat, contoh yang lain ini. Taat kepada orang tua. Ya, secara tidak langsung kalian sudah bisa memberikan contoh dan punya gambaran ya mana yang termasuk pergaulan sehat dan mana yang tidak termasuk, mana yang termasuk pergaulan tidak sehat atau bebas ya. Nah, di sini nanti ya kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian membuat PowerPoint ya, terus ditampilkan, dipresentasikan. Tadi kan Pak Jul sudah menyampaikan di lewat grup ya, kelompok 1 materinya apa, kelompok 2 materinya apa, kelompok 3 materinya apa ya. Ya, Pak. Pak Jul kasih waktu sekitar 10-15 menit untuk kalian berkoordinasi dengan kelompok masing-masing. Nama-namanya sudah ada di grup. Ya, waktunya cukup ya untuk membuat presentasinya ya. Untuk kelompok 1 siap, 2 kelompok 1 sudah selesai, Bob? Sudah. Kelompok 2 selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, berarti biar gampang nanti urutannya dari kelompok 1, 2, 3 ya. Terus nanti dalam setiap sesi mempresentasikan misalnya kelompok 1, nanti kelompok 2 dan 3 membuat pertanyaan ya. Kalian ajukan pertanyaan. Selanjutnya sama, misalnya kelompok 2 yang mempresentasikan, nanti kelompok 1 dan 3 siap-siap bertanya. Kelompok 3 sama, kelompok 3 presentasi, kelompok 1 dan 2 bertanya. Oke ya? Siap ya? Jadi tolong perhatikan buat teman-teman yang sedang mempresentasikan, kelompok yang lain memperhatikan. Oke ya? Bisa kita mulai? Kelompok 1 ini siapa yang mau mempresentasikan? Saya. Oh ya, saya Fira. Ya, Pak Dul hentikan dulu. Ya, langsung aja saya Fira. Pengertian pergaulan sehat. Pergaulan yang sehat. Perkenalan dulu. Saya kelompok 1. Gitu. Perkenalkan, saya Safira Novi Arianto dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian pergaulan sehat. Pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah suatu proses pergaulan di mana keadaan fisik, mental, dan sosialnya dalam keadaan baik. Sehat secara fisik berarti tidak ada kekerasan dalam bergaul. Pergaulan merupakan waktu bagi sepasang individu untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Pergaulan yang dilakukan dalam batas-batas yang benar dan mendatangkan hal positif disebut pergaulan sehat. Faktor pergaulan sehat. 1. Kondisi fisik. 2. Kebebasan emosional. 3. Interaksi sosial. 4. Pengetahuan terhadap kemampuan diri. 5. Penguasaan diri terhadap nilai-nilai dan norma agama. Perkenalkan, nama saya Fatma Ratri Nur Ramadhani dari kelompok 1 akan mempresentasikan ciri-ciri pergaulan sehat. Yang pertama, akhlak mulia. Yang kedua, senantiasa memiliki rasa baik. Yang ketiga, maaf. Keempat, jauh dan dengan cara pergaulan sehat untuk remaja. Yang pertama, memiliki rasa setia kawan. Yang kedua, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Ya, itu barusan adalah
hasil diskusi kelompok 1 ya yang sudah dipresentasikan mengenai pengertian ciri-ciri bentuk pergaulan sehat. Mungkin dari kelompok 2 dan 3 silakan untuk bertanya. Mau bertanya, bagaimana ciri dari pergaulan sehat? Ya, Terima kasih. ya terima kasih. Kelompok 3, siapa ini kelompok 3? Saya Pak mau bertanya. Ya. Untuk kelompok 1, tadi kan faktor pergaulan sehat itu ada tentang kondisi fisik. Tolong dijelaskan lagi tentang apa itu yang dimaksud dengan kondisi fisik dan gimana itu tentang kondisi fisik sebagai faktor dari pergaulan sehat. Ya, terima kasih. Ya, untuk kelompok 1, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Nanti yang lainnya bisa teman yang lainnya bisa menambahkan jawabannya. Saya Pak. Silakan Cinta, langsung dijawab saja. Perkenalkan, saya Cinta Nurhalisa dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ciri pergaulan sehat yaitu 1. Berakhlak mulia, 2. Senantiasa memiliki prasangka baik, 3. Pemaaf, 4. Jauh dari rasa iri dan dengki, 5. Memiliki sifat malu, 6. Berusaha menepati janji, 7. Sopan dalam bertutur kata, 8. Selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu, 9. Selalu mengingat pada kebaikan, 10. Mengunjungi teman yang sedang terkena musibah atau sakit, 12. Memberi nasihat baik, 13. Tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Sudah, Pak. Ada yang mau nambahin lagi enggak? Kalau enggak ada, itu jawabannya ya dari kelompok 1, kelompok 3. Sudah ada gambaran ya. Ini Pak Jul langsung refleksikan dulu ya. Mengenai pertanyaan yang sudah ada dari hasil presentasi kelompok 1, yaitu dari kelompok 2 dan 3. Yang pertama ada ciri-ciri pergaulan sehat. Itu sangat mudah sekali, karena kita patokannya adalah pergaulan sehat itu apa? Kan kita melakukan sesuai dengan norma-norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Ya, seperti membuang sampah pada tempatnya itu termasuk dalam pergaulan sehat. Terus tidak mengaji, belajar kelompok itu termasuk dalam pergaulan sehat itu ya. Kalau kita sering nongkrong-nongkrong di warung kopi, ngerumpi, ngomongin orang, itu termasuk pergaulan yang tidak sehat. Ini yang biasanya suka ngerumpi itu perempuan ya, perempuan yang sok rumpi. Tapi kalau curhat masalah pribadi tapi face to face nggak masalah, itu bukan pergaulan yang tidak sehat, bukan. Terus ngerokok, kalian kan anak SMA ini lagi mulai mencari jati diri, yang laki-laki terutama ngerokok, nongkrong di warung sambil ngopi-ngopi, nge-game, itu kurang pas itu sebenarnya ya. Tuh. Terus untuk pertanyaan dari kelompok 3 tadi mengenai kondisi fisik mempengaruhi pergaulan sehat, itu sangat mempengaruhi sekali. Sekarang kalian anak SMA, kalau kalian mempunyai kondisi fisik yang bagus, mental yang bagus, iman yang kuat, insya Allah tidak akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau yang negatif ya. Tapi kalau kalian sekarang ya sudah fisik lagi tidak kurang enak badan, terus punya teman, yuk nih coba aja nih, ini obat ini nih, nanti sakitnya kamu sembuh. Ternyata obat yang dikasih adalah obat-obatan yang berbahaya atau obat terlarang. Nah, itu salah satu faktor yang menentukan kita dalam pergaulan sehat, yaitu kondisi fisik seperti itu. Ya, jadi usahakan kalau kalian pengen mempunyai kondisi fisik yang bagus, itu jangan lupa rajin berolahraga dan makan yang teratur seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Untuk biar waktunya lebih persingkat, langsung saja ke kelompok 2. Siapa yang mempresentasikan? Saya Pak. Ya, silakan Andres. Perkenalkan, saya Andres Tiana Amir dari kelompok 2 akan mempresentasikan
pergaulan remaja. Pengertian pergaulan remaja. Remaja adalah masa di mana seseorang beranjak dewasa, yang tadinya adalah seorang anak-anak. Dengan kata lain, masa remaja juga sering disebut sebagai masa labil seseorang. Ciri-ciri pergaulan remaja. 1. Memiliki rasa ingin tahu berlebih pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. 2. Faktor yang memengaruhi pergaulan remaja. 1. Kondisi fisik. 2. Kebebasan emosional. 3. Interaksi sosial. 4. Pengetahuan terhadap kemampuan diri. 5. Penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Ya, barusan adalah presentasi dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 1 silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Sebutkan ciri-ciri dari pergaulan remaja Oh, terus dianggap positif. kelompok 3, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Bagaimana cara kita menjalani hidup sehat secara teratur? Ya, langsung dijawab aja kelompok 2. Pertanyaan pertama, ciri-ciri pergaulan remaja yang positif. Ciri-ciri pergaulan yang positif itu seperti ini. Kan sudah ditampilkan tadi sama kamu. Misal belajar bersama dengan teman, mengikuti kegiatan-kegiatan, itu terus pokoknya melakukan hal-hal yang bersifat positif. Cukup ya, Fatma, cukup ya. Iya, cukup, Pak. Ya, yang pertanyaan kedua. Cara menjalani hidup sehat teratur itu seperti menjaga pola makan sehat, tidur, menjaga pola jam tidur teratur, rajin berolahraga. Ya, Pak Jul itu ya, berikan tambahan ya. Untuk tadi yang pertama adalah ciri-ciri pergaulan remaja yang positif. Sangat mudah sekali sebenarnya kita sering lihat di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kita belajar berkelompok bersama, mengaji bersama, mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Misalnya kalau para pemudi itu mengikuti Karang Taruna. Cukup ya untuk kelompok 2 ya. Kita bisa lanjut ke kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Ya, silakan langsung waktu dan tempat. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Deni Nur Amelina dari kelompok 3. Pergaulan bebas. Topik yang akan dibahas yang pertama, pengertian pergaulan bebas. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas. Yang ketiga, kerugian pergaulan bebas. Dan yang terakhir, cara pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama, pengertian pergaulan bebas. Pergaulan tidak sehat disebut juga pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Di zaman globalisasi ini, sebagai remaja harus mewaspadai terjadi pergaulan seperti seks bebas. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi cara mengekspresikan perasaan, keinginan, dan pendapat tentang berbagai macam masalah. Cara menentukan pilihan ataupun mengambil keputusan bukan hal yang mudah. Dalam memutuskan sesuatu harus punya dasar, pertimbangan, dan prinsip yang matang. Perkenalkan, nama saya Eka Puspita, kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Deni Nur Amelina. Untuk nomor 3, yaitu ada kerugian dari pergaulan bebas. Pergaulan yang tidak sehat mengakibatkan banyak kerugian, diantaranya sebagai berikut, yaitu perasaan tertekan, curiga yang berlebihan, dan bingung, kehilangan teman dan merasa asing di lingkungan sendiri, terkena penyakit menular seksual atau PMS, lalu kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, dan pernikahan dini. Selesai ya kelompok 3 ya presentasinya. Dari kelompok 1 dan 2. Dari kelompok 1 siapa yang mau bertanya? Zafira bertanya. Silakan.
Perkenalkan, saya Sefira Novi Arianto dari kelompok 1. Ya. Apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi seks bebas pada remaja? Terus kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari kelompok 2. Ingin bertanya buat kelompok 3, sebutkan kerugian yang diakibatkan dari pergaulan tidak sehat. Terima kasih. Oh, Denny sudah kembali lagi, mungkin jaringannya sudah datang. Ya, Denny, mic-nya belum mic-nya. Denny, mic-nya. Iya, Pak. Ya, silakan. Faktor eksternal yang pergaulan bebas. Faktor eksternal yang mempengaruhi Pergaulan bebas. pergaulan bebas. Yang pertama yaitu kemampuan orang terdekat, terutama orang tua, dalam mendidik anak. Yang kedua, agama yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tuh, jawabannya ada Sefira ya. Sudah ada gambaran ya Sefira ya mengenai faktor eksternal ya. Terus pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua itu kerugian dari pergaulan yang tidak sehat ya? Ya. Nah, kerugian dari pergaulan tidak sehat itu diantaranya ada kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin, terus prestasi di sekolahnya juga semakin menurun, terus jelek oleh masyarakat, terjerumus pada rokok, miras, dan narkoba. Ya, itu jawabannya Andres. Bisa dipahami ya. Ya, langsung saja ya Pak Jul melengkapi. Untuk pertanyaan yang pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi seks bebas apa tadi kalau tidak salah ya. Itu banyak sekali. Yang pertama, satu, pergaulan. Ya, zaman sekarang kan apalagi anak SMA, SMP saja juga sudah mengenal pacar-pacaran kan. Apalagi anak SMA nggak mau kalah, ya itu satu. Yang kedua, sudah berkurangnya kesadaran masyarakat bahwa kalau bukan muhrimnya itu kalau bisa dijaga jarak seperti itu. Terus perkembangan teknologi sekarang. Karena kan banyak sekali beredar video-video dewasa seperti itu ya. Itu kalau bisa kalian jangan sampai pengen melihat ya, jangan, belum waktunya. Kalau sudah pengen melihat nanti kalau yang hobi sekali nanti bisa bikin ketagihan itu. Dampak dari pergaulan bebas tadi kan sudah Pak Jul tampilkan di video ya, yaitu yang pertama kalau untuk kalian seumuran kalian anak SMA yaitu hamil di luar nikah atau hamil di umur yang muda, pernikahan dini yang kalau di Indonesia kan kalau belum 17 tahun belum boleh ya aturannya. Nah, itu namanya pernikahan dini. Yang kedua, terus akibat pergaulan bebas bisa masuk penjara ya, melakukan kriminalitas. Tuh. Sudah semua kelompok menampilkan presentasinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya bagus sekali. Tepuk tangan terlebih dulu buat presentasi kalian ya. Pak Jul tidak menyangka bahwa kalian bisa lah ya, tidak menyangka bisa mempresentasikan. Kalau Pak Jul nilai tadi secara keseluruhan kalian sudah berani menampilkan, mengekspresikan hasil diskusi kalian ya. Ini kalau seperti ini merupakan awal kalian untuk bisa ke jenjang selanjutnya. Karena kalau nanti kalian di perkuliahan itu kebanyakan diskusi semuanya. Ya, jadi dibiasakan kalian tidak usah takut malu untuk berbicara. Berbicara sebisanya saja. Ya, itu. Karena kan kita dijamin untuk hak untuk berbicara ya, seperti itu. Tuh, terus untuk mungkin itu ya. Terus untuk hasil presentasinya tadi silakan kalian kirim di grup WA ya. Grup WA biar nanti yang kelompok 1 bisa mendownload presentasi yang kelompok 2 dan 3 dan selanjutnya seperti itu biar
menambah file referensi kalian ya. Dan juga sumbernya kan bukan hanya dari sini, LKS kan kalian punya, terus tadi kan Pak Jul sudah mengirimkan LKPD dan belajarnya ya. Dan kalian bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain seperti itu. Terus untuk refleksinya untuk pertemuan hari ini ya, yang pertama karena kalian di umur yang masih muda ini ya, yang masih mudah untuk tergoda ya. Kalau kalian pengen masa depan kalian itu cerah, bagus, usahakan dari sekarang kalian mengikuti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu intinya pergaulan sehat. Kalian bergaulan. Jangan sampai terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat. Tuh, ya. Mungkin ada masukan dari yang lain anak-anak. Kalau tadi menurut kelompok 3 ya, kalau kita bisa melakukan pergaulan sehat, insya Allah hidup kita akan lebih tenang seperti itu ya. Jangan lupa Pak Jul juga mengirimkan tugas. Kalian, kalau tadi kan kalian sudah melakukan tugas prakteknya, mempresentasikan. Untuk tugas kognitifnya, pengetahuannya, Pak Jul sudah kirim di WhatsApp group. Nanti bisa dicek ya. Nanti di situ ada petunjuk pelaksanaannya seperti apa. Kalau misalnya disuruh mengirim lewat Google Form, kirim lewat Google Form ya. Seperti itu ya. Terus sebelum Pak Jul tutup, Pak Jul terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga di masa pandemi ini ya, Pak Jul selalu mengingatkan di masa pandemi ini kalian selalu patuhi prokes ya. Kalau memang tidak perlu keluar, jangan keluar. Terus kita selalu berdoa pada Allah, semoga kita dan keluarga selalu diberi keselamatan ya, dijauhkan dari segala mara bahaya ya, dijauhkan dari sekarang virus corona ya, amin ya. Semoga kita sehat-sehat saja ya, selamat melanjutkan aktivitas kalian ya. Tapi sebelum itu Pak, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Cukup ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.